Dari Jalan Abadi kilometer 8 atas 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mitra Pandawa di mana saja berada. Alhamdulillah di kesempatan hari ini, tepatnya akhir pekan ya, Sabtu 22 Januari 2022. Kita berkesempatan bertemu kembali dalam talkshow Kangen Kumpul MTR dan dapat Anda ikuti melalui frekuensi 103,9 FM, juga melalui streaming www.pandawafm.com, dan kita juga siarkan secara live di fanspage Facebook Pandawa FM. Nah, seperti talk show Kangen Kumpul MTR sebelum-sebelumnya nih, Mitra Pandawa, kita akan bertemu secara virtual dengan narasumber kita dari berbagai daerah dan bakal ngobrol-ngobrol sesuai dengan tema yang kita angkat setiap edisinya ya. Dan kali ini kita sudah tersambung bersama Pak Yana Patriana. Baik, Assalamualaikum Pak. Baik, suara Pak 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 Yana Patriana sepertinya tidak muncul nih. Baik, sepertinya ada sedikit gangguan teknis ya. Baik, Mitra Pandawa, kita akan coba melihat nih ya apa yang kurang tepat. Sepertinya ada sedikit trouble. Sebentar ya Pak Yana. Iya, sebentar lagi mudah-mudahan dapat segera tersambungkan. Baik. Baik, Mitra Pandawa, kita akan coba tangani secepat mungkin ya. Baik, Pak Yana, boleh dicek hands-free-nya apakah ada trouble atau gangguan, bisa dicoba dicek. Sepertinya Pak Yana mendengarkan suara Nurul, tapi Nurul tidak bisa mendengarkan suara Pak Yana nih dari sana. Baik. Oke, Pak Yana, boleh dicoba handsfree-nya dicabut dulu. Kemudian disambungkan lagi, boleh dicoba. Semoga dapat segera muncul nih, dapat terdengar suara Pak Yana ya, Mitra Pandawa. Baik. Kes, dengar Mbak? Baik, halo. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Iya, Siap. kita ulang lagi nih Pak. Baik Mbak Nurul, baik. Oke, Assalamualaikum Pak Yana Patriana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat Mbak Nurul, sehat. Alhamdulillah, sehat selalu insya Allah. Luar biasa ya pembukaan kita. Harus ada pembetulan teknis sana kemari. Oke, Masya Allah. Alhamdulillah ya, kita sudah tersambung bersama Pak Yana Patriana nih, yang merupakan pegiat MTR Riau. Masya Allah. Ini Pak Nurul boleh menyapa Pak Yana atau apa nih sapaan hari-hariannya Pak? Ya, Yana aja Mbak. Yana Banana Oke. persisnya. Baik, bersama Pak Yana ya. Pak Yana adalah pegiat MTR Riau. Nah, berarti domisilinya di Pekanbaru kah, Pak? Benar, saya domisili di Pekanbaru, Mbak. Saya pegiat MTR Riau yang berdomisili di Pekanbaru. Oke, baik. Nah, selain sebagai pegiat MTR Riau juga tentu saja nih sebagai seorang pengusaha ya Pak di sana? Insya Allah, ya. Alhamdulillah. Ini informasi yang saya dapatkan, Pak Yana ini merupakan menjalankan industri ya, industri makanan olahan. Juga ada toko oleh-oleh khas Pekanbaru Riau, juga pisang goreng kipas. Ini apakah oleh-olehnya ataukah usaha yang lain, Pak? Pisang goreng kipas Kuantan 2 itu adalah oleh-oleh khas Pekanbaru. Salah satu oleh-oleh khas Pekanbaru yang saat ini memang sudah menjadi khasnya oleh Pekanbaru, yang sudah diakui oleh pemerintahan dan halayak umum.
Alhamdulillah, Pak. berarti yang Iya. paling khasnya tadi pisang goreng kipas Pisang Kuantan goreng 2 kipas ini ya, ya. betul ya. Baik. Nah, pada kesempatan talk show Kangen Kumpul Antar kali ini Mitra Pandawa kita akan ngobrol-ngobrol ya bersama Pak Yana dengan tema mengembangkan semangat wirausaha di era new normal. Nah, kita tadi udah tahu nih, udah ada apa namanya ya, conteannya kalau Pak Yana ini merupakan pegiat MTR Riau, juga merupakan seorang pengusaha. Nah, boleh tahu Pak Yana sebelum seperti sekarang ini nih, apa nih yang Pak Yana lakukan setiap harinya atau kegiatan yang Bapak lakukan? Silakan Pak. Baik, Mbak Nurul, saya juga selain mengelola usaha, kita juga aktif di beberapa organisasi, Mhm. pengurus Kadin juga, tapi lebih totalitas kita ke pengembangan usaha untuk UKM. Karena saya di Kadin juga sebagai Komtab UKM dan pengembangan kewirausahaan. Juga di Mhm. organisasi lain, IMA dan lain sebagainya. Nah, Mhm. alhamdulillah 2018 kita gabung di MTR. Ternyata Mhm. MTR itu adalah sebuah komunitas yang luar biasa, yang Mhm. nggak pernah saya dapat di komunitas lain. Selain kita juga berkegiatan untuk kemaslahatan umat, di sini juga kita bisa berdakwah, mengajak umat yang memang selama ini gagal paham gitu, Pak. Oke, berat. 2018 bergabung dengan MTR ya, Pak? Ya, Berarti 2018. sebelum bergabung dengan MTR pun Pak Yana udah menjalankan usaha ini atau ada usaha lainnya sebelumnya? Sudah, Mbak. Kalau pisang goreng kipas itu berdiri Mhm. sejak 1991, Mbak Nurul. Oke, sudah lama. Apakah Sembilan di usaha satu. keluarga, Pak Yana? Ya, dulu awalnya dirintis sama istri saya Mhm. 91, saya nikah Mhm. sama istri 96, Mhm. persisnya 2000 saya totalitas mengembangkan usaha ini sampai sekarang. Dulu sebelumnya saya Oke. juga kerja sebagai kontraktor pernah juga, terus kita Mhm. juga buka grosir. Nah, Mhm. ternyata ya alhamdulillah dari apa namanya kerjaan yang kedua itu kita juga dapat sesuatu, tapi Mhm. nyatanya lebih asik di kuliner ternyata. Kuliner itu Oke. adalah sebuah usaha yang benar-benar menjanjikan ketika kita mau Mhm. mengemasnya dengan baik. Oke, baik. Berarti waktu menikah dengan istri, kemudian mulai sedikit-sedikit mengembangkan usaha yang ada ya, Pak. Waktu itu Bapak masih bekerja sebagai kontraktor kah atau sudah stop, udah resign gitu, Pak? Masih. Ketika saya Mhm. nikah sama istri, Mhm. saya kerja di perusahaan. Mhm. Saya dulu itu dulu kan masih banyak kayu. Salah satu Mhm. perusahaan yang bergerak di pabrik Triflex namanya. Mhm. Saya alhamdulillah bagian survei kayu di situ. Nah, Mhm. setelah itu nikah sama istri, saya ngambil kerjaan di perkebunan sawit. Lagi Oke. berkembang-berkembangnya, saya jadi Mhm. kontraktor lah, bahasa Oke. kerennya gitu. Iya. Tapi ya begitulah, saya seiring jalan kan waktu itu belum punya anak, tapi Mhm. biasalah kerja di situ tuh menurut hati nurani saya tidak sejalan gitu. Makanya lebih suka dagang. Kalau dagang Oke. sih basicnya dari kecil kita memang sudah dagang. Terus sudah Mhm. saya berhenti kontraktor, saya buka grosir. Alhamdulillah 7 tahun buka grosir. Ya, karena Allah berikan kemudahan di grosir itu kita bisa punya aset, punya Mhm. omset. Karena kita kan konsepnya grosir itu apa namanya kita ngampas ke luar-luar kota dan ke daerah. Nah, Mhm. cuman yang tidak saya dapatkan itu waktu. Kita kan punya Oke, keluarga. Kalau punya benar. keluarga kan nggak mungkin hanya fokus aja dengan kerjaan, tidak bersosialisasi dengan tetangga. Nah, itu yang Mhm. juga salah satu yang kurang memuaskan saya. Ya Oke. kaderullah setelah saya diskus sama istri, sama keluarga, persisnya di 2002 saya totalitas mengembangkan usaha ini. Mhm. Dan alhamdulillah sampai hari ini sudah berkembang selama 32 tahun. Wow, Nah, sampai menjadi salah satu oleh-oleh ciri khas Pekanbaru namanya pisang goreng kipas Kuantan 2. Gitu. oke. Karena Kalau pisang boleh goreng tahu kipas gimana, Mbak? mhm, iya nggak apa-apa, silakan Nah, Mbak lanjutkan. pisang goreng kipas Mhm. Kuantan 2 itu adalah Mhm. pelopornya kita Oke, untuk Riau khususnya Pekanbaru. pertama sekali Iya, berarti? pertama sekali ada pisang goreng Wah, kipas di Pekanbaru di Riau khususnya. baik Begitu. baik. Kalau boleh tahu berapa lama sebelumnya Pak, Yana, bekerja di perusahaan sebelumnya Pak, sebelum fokus ke usaha yang ada sekarang? Ada 7 tahun. Wah, lumayan lama ya Ya, Pak. lumayan. Ya, Mhm. begitu.
Baik, ternyata kalau basic Pak kerja. Yana sendiri latar belakang pendidikannya Pak di bidang apa nih? Saya cuman sampai SLTA, Mbak. Oke, Saya baik. sampai SLTA, Mhm. latar pendidikan saya ya belajarnya di luaran saja gitu. Berarti banyak dapat pengalaman dari luar juga ya Iya, Pak ya? iya betul. Baik, Iya. alhamdulillah dapat menjalankan usaha nih, contohnya sudah berkembang seperti saat ini. Nah, tadi Pak Ena mengatakan mengembangkan usaha ketika sudah bersama istri ya, mengembangkan usaha grosiran. Maksudnya Iya. grosiran nih apa nih Pak? Bentuk barang kah atau apa? Iya, palu gada, Mbak. Grosir Oke. saya itu semua apa yang Mhm. dicari mulai barang terkecil sampai yang besar ada. Mhm. Sebelum moneter kita punya putaran uang sampai 100-an juta seperti itu Mhm. sebelum moneter. Baik. Alhamdulillah kita Mhm. supply beras segala macam. Kita kan mensuplai produk apa semua kebutuhan toko-toko kecil. Kita Mhm. mainnya DO saja. Oke. Ini masih jalan juga kah grosirannya Enggak, Pak? sudah berhenti karena di tahun Mhm. 2000 setelah masa moneter itu saya masih ada, tidak Mhm. tidak valid, alhamdulillah bisnis tetap masih berdiri, cuman ya itu Mhm. tadi kita kan seperti saya bilang tadi sebelumnya saya kan butuh waktu untuk Bersama anak, untuk keluarga. refreshing, untuk keluarga, saya juga banyak ikut Mhm. pengajian, bla 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 segala macam. Betul. Karena grosir itu tidak bisa orang lain, Mhm. pengelolanya wajib kita itu ketika kita Oke. pernah kita delegasikan ke tim ya begitulah grosir kan barangnya ribuan tuh Pak. Mhm. Kalau nggak benar-benar beli sementara marginnya kan tidak banyak ketika kita benar-benar Mhm. gitu. Jadi justru memang Oke. itu kejelian dan ketelitian kita ketika kontrol. Mhm. Makanya Iya. harus kita yang menjalankan nggak bisa orang lain. Nah, Makanya atas jadi dasar nggak ada itu waktu bersama keluarga iya ya, Pak? makanya kalau di Oke. grosir belum tentu kita bisa jadi pegiat MTR. Walau alam. Oke. Heeh. Baik. Nah, kemudian ini ceritanya berarti sebelum itu, ketika itu bisa dibilang Pak Yana belum hijrah lah ya, masih Belum, ya. menjalankan usahanya. Apa nih yang Bapak lakukan ketika itu, Pak? Ketika belum hijrah itu, Pak, sebelum kenal MTR? Baik, ya sama seperti kebanyakan orang, kita selalu Mhm. gagal paham ketika ingin Mhm. mengembangkan usaha. Kan ada Mhm. tuh, kalau orang kita mah katanya kalau kita mau mengembangkan usaha Mhm. tanpa pakai uang yang dari sana gitu kan, Mhm. dari perbankan misalkan Dari permodalannya lembaga mungkin keuangan ya, Pak? dari lembaga keuangan kita Mhm. tidak bisa mengembangkan usaha tersebut. Tapi Mhm. ternyata itu sebenarnya salah satu yang gagal paham. Yang Mhm. sebelumnya saya juga nggak paham. Mhm. Ya Baik. alhamdulillah waktu itu biarpun salah alhamdulillah juga ya. Ya Mhm. begitulah. Kita Mhm. sama seperti kebanyakan orang mengembangkan usaha pakai lembaga keuangan tapi ternyata puyeng Mbak. Ya Mhm. kaderullah itu kita jalani sampai sekian tahun ya alhamdulillah ketika 2018 pendek katanya kita ketemu teman-teman pegiat MTR. Nah, di saat itu juga saya masih terkait dengan itu. Dan Mhm. alhamdulillah sekarang sudah selesai. Oke, baik. Nah, ketika awal mula pandemi, Pak, bagaimana? Apakah berpengaruh nih pada usaha atau bisnis yang Pak Yana jalankan? Pasti, Mbak. Semua Mhm. mengalami pengaruh itu. Cuman kan kita bisnis itu harus banyak. Mhm. Apapun ceritanya. Ketika banyak teman-teman kita yang bukan stuck lagi, bahkan menutup usaha. Baik yang kuliner, apapun lah itu. Tapi ya Mhm. alhamdulillah di MTR itu sebenarnya makanya saya katakan MTR itu sebuah komunitas yang luar biasa. Kita bisa belajar apapun itu. Mhm. Nah, ketika sebelum pandemi kita kan sudah belajar banyak ya di MTR. Alhamdulillah dapat ilmu apa yang dari program MTR kita beberapa sudah ikuti. Di situ saya mengambil sesuatu yang bisa kita terapkan baik dalam keluarga dan perusahaan. Mhm. Nah, dari sisi itu saya terapkan di perusahaan saya, alhamdulillah dari sekian banyak teman-teman atau pelaku usaha yang tutup, sampai hari ini usaha kita alhamdulillah tetap berkembang, Mhm. tidak pernah tutup, pengaruh pasti ada, tapi kita kan fokusnya ke dulu. Mhm. Kan Pokoknya kita bisa harus, dibilang kita udah masuk era new normal ya, ya, Pak Yana ya. ya, Berarti ya, ini memang saat yang tepat nih untuk semangat lagi untuk mengembangkan bisnis begitu, Pak? betul, betul, harus Mhm. sesuai tema yang saya angkat tadi kan. Mhm. Semangat mengembangkan usaha di era ini. Pada Mhm. dasarnya di masa apapun kita harus senantiasa semangat.
Mbak. Iya. Karena kalau nggak kita selaku pengelola bisnis yang menyemangati tim kita mau siapa lagi? Makanya alhamdulillah ketika orang berkeluh kesah dengan adanya pandemi bla bla bla, alhamdulillah semua karyawan saya itu ada 53 orang, tidak ada yang pulang kampung waktu itu. Wah. Ya uang lebarannya full kita kasih, bisnisnya alhamdulillah sampai hari ini tetap jalan. Mereka saya karyakan karena ketika saya meng-hire tim, saya selalu bertanya, antum mau ikut mau masuk di kapal pesiar ini, mau nggak bantu saya? Jangan numpang hidup di sini. Antum harus menjadi bagian dari perusahaan ini supaya kita nantinya bisa enak dan bisa jalan. Alhamdulillah mereka juga paham dengan apa yang kita lakukan. Alhamdulillah. Oke, baik Pak Yana, kita jeda sejenak ya. Nanti kita akan kembali lagi. Mitra Pandawa juga jangan kemana-mana ya. Ini baru permulaan aja nih. Nanti segmen kedua bakal lebih seru lagi nih obrolan kita ya Pak Yana. Ya, tetap di 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang. Masih bersama 103,9 FM Pandawa Radio. Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang. Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat. Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok. Bang Mat, saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang, Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai. Hai, orang pandai apa pula, Din? Orang pandai lah yang maksudnya bisa nengok-nengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu. Zaman macam gini, Din. Engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV. Apa benda pula bang CCTV tu? CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi. Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Aviko Multimedia. Jalan Abadi kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771 444 3216. Kami siap membantu Anda. Aviko Multimedia, the best IT solution. Salah satu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah air. Sebagai kebutuhan primer, di saat musim kemarau, ketersediaan air semakin berkurang karena waduk atau danau tempat penampungan debit air semakin menurun. Yang bisa kita lakukan adalah menjadikan kebiasaan hemat air sebagai gaya hidup sehari-hari. Matikan keran air saat sedang menggosok gigi. Gunakan gelas untuk menampung air sehingga tidak banyak air yang terbuang sia-sia. Gunakan air bekas mencuci sayur-sayuran atau buah untuk menyiram tanaman. Apabila ada keran yang bocor, segeralah diperbaiki. Karena keran yang bocor menumpahkan air bersih hingga 13 liter seharinya. Kemudian apabila ingin mencuci mobil atau motor, lakukanlah di rumah dengan meminimalkan penggunaan air bersih dan memaksimalkan air yang sudah dipakai. Dipersembahkan oleh Pandawa Radio. 103,9 FM. Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang. 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang. Masih bersama kami di Talkshow Kangen Kumpul MTR Mitra Pandawa. Masih bersama saya Nurul Mahindra, juga bersama narasumber kita yang sudah terhubung secara virtual nih, bersama Pak Yana Patriana, merupakan seorang pegiat MTR Riau Pekanbaru ya, juga sekaligus seorang pengusaha nih tadi. Pengusaha di bidang makanan ya, kuliner ya Pak ya, makanan khas Pekanbaru Riau, pisang goreng kipas Kuantan 2. Wah, Masya Allah, yang katanya ini pelopor banget nih, yang pertama kali ada di sana ya. Berarti sekarang udah banyak yang pengikutnya ya Pak ya? Alhamdulillah banyak. Sekarang di Pekanbaru banyak banget yang jual pisang goreng kipas. Tapi no problem lah, Allah sudah memberikan semua rezeki buat kita yang hidup. Masing-masing punya bagian. Jadi kita nggak usah pusingkan itu. Justru mudah-mudahan kita tetap menjadi mitra buat mereka nantinya. Oke, baik. Nah, sekarang ini banyak banget ya Pak ya, bisnis atau usaha yang terkena dampak pandemi ya, seperti sektor industri juga, pariwisata, impor,
dan sektor lainnya. Tapi ada juga nih yang diuntungkan dengan pandemi ini. Jadi Mitra Pandawa juga perlu banyak inovasi nih kita untuk dapat bertahan atau bahkan berkembang. Namun sebagai seorang muslim kita memahami bisnis itu bukan hanya sekedar untung rugi, namun ada juga halal haramnya. Benar nggak Pak Betul, Yana? betul, Nah, betul. jadi gimana nih dari Pak Yana sendiri nih strategi bisnis yang seperti apa, yang bagaimana yang akan membawa bisnis untung dan sekaligus berkah juga nih Pak? Baik, oke. Benar Mbak Nurul bilang, bisnis itu bukan hanya cerita tentang untung rugi. Ketika kita punya bisnis besar, penghasilan besar nggak berkah juga, saya pikir hasilnya juga pasti. Jadi intinya, ya alhamdulillah pentingnya kita mengaji gitu, pentingnya kita paham. Ketika kita punya penghasilan, ketika kita punya uang, ketika kita punya harta, mau untuk apa ini? Yang bekal kita nanti ketika kita meninggal itu kan itu yang harta kita. Makanya saya selalu bilang ada pos-pos setiap bulannya. Saya selalu bilang sama tim sama istri, baik di gerai-gerai saya itu ada kita harus senantiasa melakukan yang namanya impak. Impak harian, impak mingguan, impak bulanan. Nah, seperti itu. Itu yang akan insya Allah akan menjaga kita nantinya. Jadi selain kita punya giat dalam berusaha dan berbisnis, kita harus pikirkan juga karena di rezeki kita tuh pasti ada punya orang lain juga. Itu yang harus kita senantiasa keluarkan. Karena kan kita sudah jelas, kita impak 1, Allah belikan 70 kali. Minta 100, Allah belikan 700 kali. Makanya jangan pernah pusing dengan hal-hal yang seperti itu. Satu. Yang kedua, kita harus senantiasa menjaga semangat kita. Ketika di masa pandemi, wah orang kan selalu fokus dengan masalah. Kalau saya tidak, kita bagaimana kita fokus dengan solusi. Kita harus senantiasa menjaga impian kita supaya kita semangat terus. Selain kita punya pola pikir atau punya jiwa entrepreneur kan, kita juga harus senantiasa menjaga beberapa hal yang selalu yang membuat kita semangat terus nantinya begitu, Mbak Nur. Benar banget Iya. ya. Baik, nah ini berarti nggak cuman fokus pada usahanya aja biar berkah. Nah itu tadi dibarengi dengan berinfak, sedekah, begitu Infak, ya. sedekah, Mhm. berdakwah, mengajak orang Mhm. untuk melakukan hal-hal yang lebih baik. Begitu juga Mhm. mendidik tim kita. Ya Mhm. harus jaga semuanya, baik sholatnya, baik ngajinya, dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, baik. Nah, Kalau Allah ini ridho kan asik gitu ya. betul. Nah, seperti tadi yang sedikit Nurul senggol ya Pak Yana, kalau nggak Heeh. cuman di bidang kuliner aja gitu ya, usaha makanan, tapi banyak banget nih usaha-usaha yang berdampak di pandemi dan tentu saja di era new normal nih pada sedang berusaha bangkit ya, atau bahkan sekarang udah sukses nih untuk bangkit kembali Ya. gitu ya, karena udah nggak seketat dulu lagi ya pembatasan yang ada ya Pak Yana. Nah, kalau dari Pak Yana sendiri sebagai salah satu pelaku usaha nih, Pak, dari Bapak mungkin ada tips atau trik atau apa nih yang Bapak lakukan kemarin ketika berusaha bangkit lagi nih, Pak, seketika terkena dampak pandemi? Baik. Mhm. Ada beberapa trik atau ada 6 pilar atau 6 prinsip bisnis yang Nah. harus kita senantiasa lakukan supaya kita tetap Mhm. semangat, ya Mhm. kan? Mhm. Pertama, kita kan udah jelas selaku pengusaha kita pasti sudah punya pola pikir entrepreneur ya, jiwa Mhm. entrepreneur. Terus tidak cukup dengan itu saja. Selain itu kita harus selalu senantiasa menjaga impian kita. Impian jangka pendek, impian jangka menengah, impian jangka panjang. Nah, kita kan kalau saya selalu kumpul sama tim, selalu discuss sama tim setiap minggunya di antara impian kita apa yang menjadi impian tim kita. Nah, kita harus sama-sama menjaganya supaya kita tetap selalu semangat. Karena kalau tidak seperti itu, nanti kerja pun asal-asalan saja. Mhm. Terkadang ya sudahlah, yang penting punya gaji bulanan gitu. Nah, Mhm. kalau saya tidak seperti itu, impian jangka pendek saya ini misalkan, impian jangka menengah saya ini, impian jangka panjang saya ingin mengembangkan usaha saya ini di seluruh Indonesia. Nah, itu harus tetap dijaga dan harus dilakukan setiap saatnya. Selain itu, kita juga tetap harus konsisten dengan produk yang kita pilih. Jangan mencela-mencela, banyak teman-teman gitu kan, padahal kita sudah punya sebuah produk yang notabene-nya misalkan
pasar sudah tahu. Tapi ketika ditimpa suatu masalah, mereka pindah dengan produk lain. Sehingga ketika customer mau beli, sudah nggak ada lagi produknya itu. Jadi konsisten juga harus tetap dijaga. Seperti itu. Mental juara itu penting sekali dalam berbisnis. Banyak teman-teman tidak punya mental juara. Makanya sebelum sukses dia udah berhenti. Penting sekali kita punya Gampang mental juara. terpengaruh suasana Gampang mungkin ya, terpengaruh Pak. suasana. Ketika punya ngelihat produk ini laku, ikut ke sana. Ketika ini laku, ikut ke sana. Mereka tidak pernah konsisten dan tidak punya mental juara, sehingga ya banyaknya gugur di tengah jalan begitu. Padahal kalau kita lakukan terus, kita jual pisang aja udah 32 tahun ya, alhamdulillah hari ini kita udah ada cabang di mana-mana gitu kan. Kita juga sudah bisa kirim kemanapun produk kita. Jadi ya sehingga orang sudah kenal dengan produk kita. Jadi seperti itu. Ya di samping itu juga ada selain semua itu yang katakan, kita harus senantiasa mengevaluasi dan berinovasi tentang produk kita. Ya, itu sangat penting sekali. Ya, evaluasi terus apa yang menjadi kesalahan, apa yang kurang, apa yang lebih. Terus inovasi juga sangat-sangat penting dalam melakukan sebuah bisnis. Kalau dulu juga saya kan ketika sebelum jual pisang goreng kipas itu, ya udah banyak yang jual pisang goreng di mana-mana, tapi tidak seperti kipas. Nah, bagaimana kita berinovasi supaya produk kita tuh beda dan diminati daripada produk-produk yang punya orang, seperti itu, Mbak. Benar-benar. Oke, tadi ya mengenai konsisten juga. Iya. Impian itu juga ternyata penting juga ya, Pak Yana ya. Penting banget. Impian salah satu yang menjadi suatu bagian yang sangat penting. Contoh, dulu saya ketika mulai mengembangkan bisnis istri saya, bisnis keluarga ini, kita ya jualan di sebuah pondok beratap seng kan gitu. Saya setahun punya impian. Saya bilang ke istri, pokoknya mama harus betulin benar-benar produk kita. Marketingnya saya setahun dari hari ini kita akan pindah ke ruko. Kita tidak punya uang gitu loh. Ya kadarullah Allah berikan kemudahan. Setahun asli kita pindah dari tempat yang lama, kita dipindah ke ruko. Nah setelah itu apalagi yang menjadi impian kita ke depan? Ingin mengembangkan usaha seperti apa, ya kan? Nah dari awal saya selalu bilang ketika saya mengelola usaha ini, usaha ini harus menjadi oleh-oleh khas Pekanbaru. Ada oleh-oleh khas Pekanbaru yang lain, nggak masalah kan? Nah impian itu yang selalu saya jaga sampai hari ini. Nah ketika kita kemana-mana, mau ke Tanjung Pinang, ini loh Pak, ada oleh-oleh khas Pekanbaru yang namanya pisang goreng kipas Kuantan 2. Nah kadarullah sampai hari ini orang asal ke Pekanbaru belinya pisang goreng kipas. Kan gitu. Selain yang lain ada pastinya, tapi salah satunya dari sekian banyak adalah pisang goreng kipas Kuantan 2 ya yang asli. Kan yang lain asli. yang asli. Yang original tuh. Yang original Kuantan 2, pisang goreng kipas Kuantan 2. Kalau tidak Kuantan 2 itu tidak ori. Kenapa di Kuantan 2 namanya Pak Yana? Oke, karena dulu awalnya memang kita buka di Jalan Kuantan 2. Waktu saya mau membranding usaha itu, kita kan makanya kita harus berinovasi. Makanya kita harus punya mental juara, mental pengusaha. Waktu saya mau membranding bisnis ini apa sih? Supaya orang benar-benar kenal dengan produk kita. Nah, waktu saya mau membranding tuh saya diskus dengan pakar branding. Saya ditanya apa yang customer tahu tentang produk Bapak. Selain rasanya gitu kan. Nah, kita kan butuh survei itu. Saya selalu survei, saya tanya dari 100 itu ternyata dari 170 orang mereka bilang kalau mau beli pisang goreng kipas itu di Kuantan 2. Nah, makanya saya jadikan branding. Itu nama jalan sebenarnya Mbak Nuto. Baik. Satunya nggak ada ya. Malah jadi ciri khas nama jalannya ya. ya. Makanya jadi ciri khas walaupun udah pindah ke Jalan Kuantan Raya, walaupun ada cabang kita di Jakarta, namanya tetap pisang goreng kipas Kuantan 2. Oke, nah ngomongin cabang nih Pak Yana. Apa ada cabang di Jakarta? Ada, kita ada di Pamulang, ada beberapa reseller. Kalau di Jakarta juga bisa dibeli
dibeli di Tokopedia, yang gitu-gitu Oke, ada. baik. Namanya pisang goreng kipas Kuantan 2 Jakarta. Kalau buka Tokped di Jakarta itu ada. Ini Itu selain di produk Jakarta kita. di mana lagi? Ada berapa banyak sebenarnya cabangnya, Pak Yana? Oke, adik saya kerja sama dia ada di Bali juga, Mbak Nurul. Ini dalam waktu dekat kita akan mengembangkan juga masih di daerah Jakarta, di daerah Tangerang. Kebetulan anak saya juga sudah di sana. Gerai oleh-oleh rata-rata menjual produk saya, kafe-kafe, beberapa hotel. Nah, alhamdulillah kalau untuk kementerian juga, untuk kementerian linknya ketika ke Pekanbaru mau beli pisang goreng kipas pasti ke Kuantan 2. Oke, wah, Alhamdulillah luar kita biasa. 2 tahun ini dapat sertifikasi CHSE dari Kementerian Pariwisata. Seperti itu. Ini kan bisa Jadi, dibilang banyak banget nih ya, Pak Yana. ya, Gimana sih memanagenya nih, Pak, biar dapat berjalan sesuai dengan harapan gitu? belajar di MTR. Oke, itu dia. Saya dapat ilmu di MTR, Ini makanya langsung pada penasaran nih jadinya nih yang denger iya, nih. teman-teman pelaku usaha, teman-teman di luar sana yang ingin mengembangkan bisnisnya, kita kan harus meningkatkan kapasitas kita, Mbak Nurul. Bayangkan kalau kita tidak punya sistem, mau ke Bali harus berapa kali sehari, ya kan, atau berapa minggu sekali, mau ke Jakarta. Tapi ternyata dengan sistem, dengan ilmu yang kita dapatkan dari pembelajaran itu kita bisa terapkan. Nyatanya semua jalan. Yang lebih penting lagi bagaimana kita melibatkan SDM kita atau tim kita itu untuk mereka juga bisa ada punya rasa memiliki usaha tersebut gitu. Oke, ternyata di MTR bisa ada diberi atau Kita bisa belajar dikasih di situ. tips untuk berusaha ya, Pak ya. Kirain tadi Iya, cuma ngurusin utang dan riba aja tadi Pak di enggak. MTR. MTR ini global, Mbak. Kita bisa belajar Nah, apapun di situ. mhm. Luar biasa itu. Oke, baik. Ini tadi mungkin banyak dari Mitra Pandawa atau masyarakat yang tadinya belum tahu kali ya. Kirain nih di MTR nih cuman soal yang punya utang banyak, yang sudah bergelut dengan riba biar dapat terlepas, tapi ternyata bisa mendapatkan ilmu untuk berbisnis juga, begitu Iya, ya Pak benar, Yana. Mbak. Nah, ini salah satu buktinya Pak Yana nih. Bener Iya, ya? alhamdulillah, benar. Oke, Yang baik. penting asal mau aja ikuti programnya, kita akan Mhm. dapat ilmu apapun di situ. Lebih Oke. lagi ilmu akhirat nantinya kan. Oh, Masya Allah. Oke, jadi apa saja nih program di MTR nih Pak yang Pak Yana pelajari di MTR? Banyak, Mbak. Ya, bagaimana salah satunya kita cara mengembangkan usaha kita. Mhm. Bagaimana kita menata tim, menata lingkungan, menata keluarga, ada pembelajarannya di sana Mhm. di MTR itu. Saya alhamdulillah dalam waktu dekat ini juga saya mungkin kalau nggak ada umur panjang, nggak ada halangan, saya akan mengikuti sebuah pelajaran juga di Bogor nantinya. Yang Oke. terakhir kita juga baru mengikuti pembelajaran di MTR namanya UBL, itu luar biasa. Mhm. Jadi ya kita kan butuh mengupgrade ilmu itu terus, Iya. mengupgrade diri kita supaya kita kalau kita sudah bisa mengembangkan kapasitas, otomatis kita bisa tularkan ke tim kita. Jadi Mhm. kerja kita kan gampang artinya, seperti Mhm. itu. Oke, baik. Nah, sejak tadi kalau nggak salah ya, sejak tahun 2002 ya Pak ya? Ya ngelolanya saya dari 2000 lah, 2002 Oh, totalitas 2003 tuh saya udah ngambil ruko gitu loh kan. Oke. Udah pindah ke Bergabung dengan ruko. MTR-nya tahun 2018. 2018. Nah, gitu gimana ceritanya kok bisa gabung dengan MTR tuh, Pak Ya Yana? itu tadi saya galau, pusing, eh ditagih-tagih gitu. Iya. Bisnis, ya itu tadi, ketika kita punya bisnis tidak berkah, saya merasakan penghasilan itu banyak gitu kan. Tapi Mhm. setiap bulannya nggak pernah kelihatan uangnya kemana gitu. Tapi Mhm. ternyata ya itu tadi, Allah kan tidak ridho ketika kita menjadi seseorang yang jelas notabene-nya brandnya Muslim, tapi kita pelaku riba, mohon maaf. Ternyata Mhm. Allah ketika nggak ridho, mau berapapun penghasilan kita ya menguap begitu saja. Nah, disitulah saya belajar, diajak teman, saya masuk di dalamnya, saya ikuti pembelajaran luar biasa. Saya berajam pokoknya 2018 atau 2019 deh Mbak Nurul saya Oke. gabung, karena Mhm. 2020 itu saya bisa eksekusi semua utang saya dan Mhm. alhamdulillah selesai. Karena berajam waktu itu saya ikuti program MTR, dulu Mhm. namanya SMHTR, saya di situ berajam. Pokoknya 2020 bulan 10 harus
habis semua utang piutang saya. Oke, Dan kurang lebih setahun alhamdulillah ya selesai ya Pak Yana? setahun, iya. Dan Mhm. kenapa bulan 10 sebenarnya itu bukan eh, bulan keramat. Kebetulan saya Mhm. lahir bulan 10. Oke. Jadi saya selalu mentargetkan apapun, ya Mhm. alhamdulillah Allah berikan kemudahan. Wah, 2020 itu selesai semua utang saya. alhamdulillah. Tadi kan Alhamdulillah. Pak Yana mengatakan kalau usaha sebelumnya ini kurang berkah ya Pak ya. Ini apa nih Pak? Kenapa demikian? Apa hubungannya dengan mengembangkan usaha, perkembangan usaha Bapak? Iya, banyak hubungnya Mbak. Dulu contoh, ketika kita punya grosir, Mhm. putaran uang saya itu bisa 120 juta sebulan sebelum moneter. Mhm. Tapi ya itu tadi, selalu ada masalah di dalam tersebut. Kadang Mhm. mobil lah saya tabrakan, kadang begini, kadang begini. Nah, Oke. setelah saya pelajari, setelah saya urut-urut, setelah saya belajar, setelah Mhm. saya mengaji, ya masalahnya itu gitu loh. Nah, Mhm. ketika Allah tidak ridho, tidak jelas kan, yang namanya hutang riba itu dosanya luar biasa. Tapi kita Mhm. lakukan juga. Mhm. Udah jelas kita ini brandnya sudah muslim gitu. Tapi Mhm. melanggar juga semua aturan yang dilarang sama Allah. Ya seperti itu jadinya. Makanya saya mengalami hal-hal yang kadang-kadang membuat ketika berkeluarga ini kayaknya ada yang nggak beres ini, kemana uang nih. Secara Mhm. hitungan penghasilan kita ini luar biasa, tapi Mhm. setiap bulannya kok nggak pernah kelihatan kemana saja. Habis Karena begitu saja ya ya Pak habis Yana? begitu saja. Mhm. Pertama dengan tidak belajarnya kita bagaimana kita menata ekonomi tersebut. Tapi kalau saya lebih menyimpulkan ya karena ya hal-hal yang memang dilarang Allah kita kerjakan. Itu yang Mhm. membuat usaha itu tidak berkah. Nah, hari ini Mhm. ketika kita sudah belajar, sudah memberes semua yang memang notabene dilarang Allah, alhamdulillah. Ketika orang pandemi segala macam kita enjoy saja. Kita masih Mhm. bisa refreshing sama tim. Semalam saya Mhm. setiap tahun kan kita selalu bawa gathering tim saya itu. Wah, seru tuh. Iya, pokoknya Mhm. setiap tahun kemarin saya 4 hari tanggal 10 sampai tanggal 14 gathering sama anak-anak Mhm. keliling Sumbar, saya bawa semua Mhm. tim saya pakai bus yang Wah. gede, bus pariwisata. Jadi intinya kan Mhm. asik saja. Ketika orang pusing, ya ngapain apa yang dipusingkan gitu. Mhm. Uang kan Oke, ada, oke. bisnis kan jalan, tim Wah, mendukung kita gitu loh. iya. Makanya wajib kita punya usaha itu berkah dan Allah ridho. Seperti itu. Oke. Nah, mungkin Pak Yana atau secara pribadi Nurul aja deh nih Pak Yana. Ada nih melihat bisa dibilang lumayan deh banyak usahawan yang tidak memperhatikan halal dan haramnya yang ada gitu dalam menjalankan bisnis atau apapun itu. Tapi kelihatannya tuh kok sukses-sukses aja gitu Pak. Nah, ini komentar Pak Yana gimana nih? Sebenarnya itu semua Mbak, saya ngalamin Hmm. kok seperti itu. Nah, Ya iya. kan kalau orang ngelihat orang mobilnya, mohon maaf misalkan mobil mewah, kita juga mobil mewah. Hmm. Tapi orang kan nggak tahu pusing kita. Hmm. Ya Benar sih seperti sebenarnya. itu. Ya, Hmm. jadi yang menurut Mbak Nurul, lihat Hmm. mereka sukses saja, mobilnya bagus, bla bla bla. Hmm. Itu sebenarnya secara kita lahiriah. Kalau batinnya Mhm. tidak seperti itu. Saya jujur Mhm. katakan seperti itu. Saya juga pernah mengalami punya mobil 3, mobilnya bagus-bagus. Dilihat Mhm. orang kan, pengusaha mobilnya cakep-cakep. Di Mhm. dalamnya rontok Mbak, terus terang aja. Oke. Benar ya, yang kelihatan covernya aja ya, Pak ya. Nah, di Iya, hati nggak ada yang covernya tahu aja. begitu Di ya, hati gimana nggak ada yang perasaannya. tahu. Jadi Mhm. kalau pengen sempurna, Mhm. kita nih Allah ridho, Mhm. bisnisnya tenang, nyaman, mau jalan gabunglah di MTR. Kita bisa Mhm. mengaji setiap saat. Kita Mhm. bisa saling mengingatkan dengan sesama rekan kita, sesama muslim. Mhm. Kita punya keluarga banyak, membangun jaringan bisnis lebih luas. Mhm. Ya alhamdulillah ketika di MTR, di event apapun saya selalu berjualan pisang saya. Mhm. Ya kalau berbelanja sesama muslim kan lebih asik, ekonomi Mhm. kita lebih kuat. Sekalian Iya ya, Pak kita Yana. iya kan asik dong. Kalau lebih minimalnya infak, bayar Mmm. zakat pasti, kan gitu. Mhm. Ya Mhm. itu makanya Oke, kita baik. harus senantiasa saling menjaga lah.
Jadi Pak Ena pernah ada nyebutin tadi ya sebelumnya Hmm, kalau nggak cuman fokus di bisnis aja menjalankan usaha aja tapi dibarengi dengan sedekah, infak, berdakwah ya ya. Pak Ena ya. Apa ini bisa menjadi salah satu cara membangun bisnis yang Allah ridhoi ini Pak? Berkah dan usaha berkembang atau ada lagi selain itu Pak? Pasti Pak, saya setiap bulan di Pekanbaru ada salah satu radio dakwah. Mhm, Ya mohon maaf saya menjadi donatur di situ. mhm, Ya alhamdulillah ya secara tidak langsung mau Ustadz mau siapapun pasti doain kita dong. Kan itu. hmm, Yakin aja ketika mhm, manusia itu berbuat baik pada siapapun, kita akan dapat doanya. mhm, Kalau semua tim kita aja, saya selalu bilang sama tim saya, yang sekarang tim saya 54 orang, coba kita ini sholat semua, mhm, 54 orang. Ya mungkin doa antum yang didengar Allah ketika antum memberi makan sama anaknya, kan itu. mhm, Ya kan? mhm, Belum tentu doa saya yang didengar, mungkin doa antum-antum yang didengar sama Allah supaya kita tetap bersama, supaya mhm, kita tetap punya rezeki yang banyak, bisnisnya selalu lancar. Nah, itu salah satu. Yang kedua juga, saya di toko itu menjualkan produk bukan produk saya aja. Saya mhm. menjualkan produk beberapa ibu yang sudah tidak punya suami, yang tua-tua Oke. kita latih bikin kue-kue, kita jualkan di Mhm, toko, kita nggak mhm. ngambil margin. Ya, Baik. saya cuman pengen Rumahan ya? dapat doa aja dari mereka gitu loh. Kalau Mhm. kalau bisnisnya jalan, usaha mereka terjualkan, mungkin nggak doanya jelek buat kita, nggak mungkin. Oke. Jadi jangan pernah hitung-hitungan ketika kita akan berbuat baik atau berbuat Mhm, sesuatu ke orang lain. Lakukan mhm. aja supaya kita dapat berkahnya gitu aja. Nah, biar bisnisnya Allah ridhoi, Yang jaga berkah, Allah kan bukan berkembang kita ya, Pak ya? lagi. Iya. Mhm. Oke, Makanya baik. jangan pernah hitung-hitungan kita mau impak. Kalau saya setiap bulan sebelum closing saya selalu siapkan ke istri saya. Jadi apa yang harus kita santuni itu kerjakan dulu. Misalkan ke Mhm, sini ke sini ke sini. mhm, Setelah itu baru kita closing. mhm. Kalau dihitung kan jumlahnya banyak. Karena kalau berhitung dulu nanti takutnya ada rasa sayang. Iya, Nah, baik. seperti Oke, itu. luar biasa sekali, Masya Allah. Nggak berasa nih, Pak Ena, ngobrol-ngobrol kita udah mau sejam aja nih. Siap, Pak Udah Nurul. hampir jam 10 ya, baik. Nah, Iya. terakhir apa nih yang ingin Heeh. disampaikan oleh Pak Yana kepada mitra Pandawa semuanya masyarakat semua yang lagi dengerin kita nih, nonton kita secara live nih, Pak, silakan. Oke. Jadi kita harus senantiasa membakar semangat entrepreneur kita. Mhm, Tumbuhkan motivasi, berprestasi dan harus senantiasa mencamkan hal-hal yang berikut saya katakan ini ya. Ini mhm, bukan mengajari, kita sharing saja. Jadi jangan pernah fokus dengan masalah, tapi fokuslah kepada tujuan. mhm, Itu yang kedua, jika ingin sukses carilah mentor dalam bisnis sekarang juga karena orang sukses pasti mempunyai mentor. Makanya kita jangan pernah merasa cukup, merasa pinter. Ya kalau mhm, dipikir "Oh, udahlah, kita jual pisang udah 32 tahun pelopor lagi kan itu. Tapi mhm, ternyata orang yang baru lebih pinter daripada kita, lebih bagus bahkan. Makanya mhm, kita harus senantiasa belajar, harus mhm, senantiasa mencari mentor. Ya kan seperti itu. Nah, dan itu tidak cukup. Jika upaya lebih baik, jika upaya lebih baik masih mungkin, maka upaya baik saja belum cukup kan. mhm. Kita harus senantiasa mengembangkan diri. Bekerja keraslah sampai Anda tidak perlu memperkenalkan diri Anda lagi. Kalau dulu Oke. saya nggak ada yang kenal dengan saya Mbak Nurul. Pokoknya Mhm, pisang goreng kipas itu punya si Fulan gitu kan. Ya mhm, kita di dapur melulu. Jadi marketing sehingga mhm. orang bilang kalau saya ini marketing dari pisang kipas. Nah hari ini aja orang kenal kalau kita ownernya gitu. Seperti Oke. itu. Alhamdulillah. Jadi iya kita juga harus senantiasa menerima kritik dari customer, dari pelanggan, Mhm, dari siapapun lah. mhm, Karena kalau tidak mau menerima kritik habis kita game over. game over ya. Iya. Oke, baik. Ada lagi Pak Yana? Oke, Mbak Nurul. Jadi ini eh, kita ini tidak perlu menjadi pebisnis yang serba bisa. Mhm, Tekuni aja bisnis yang sudah ada, pilih dan jadikanlah yang terbaik di sana. mhm. Ya kalau Baik. fokus aja dengan pisang,
Ya selama 32 tahun alhamdulillah udah bisa memperkerjakan orang sekian puluh orang, ya kan, kita bisa berderma, kita bisa membangun aset di mana-mana seperti itu. Nah, jika ya kayak gitu kita aja lah yang saya lakukan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Mbak Nurul. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Ya, Yana waktunya sudah siap. berbagi bersama kita ya, berbagi tips dan trik juga tadi ya untuk Iya. mengembangkan bisnis, membangkitkan bisnis di era new normal gitu ya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya, juga sukses terus nih untuk Pak Yana, bisnisnya semoga berjalan Amin. dengan lancar dan Amin penuh Mbak Nurul. Ya, berkah ya. iya, Amin. amin. Semoga dapat ketemu lagi di lain kesempatan Pak Yana. Baik Mbak Nurul. Ya. Baik, terima Semoga kasih kita juga. saya bisa buka di Tanjung Pinang nanti. Amin, Oke. amin, buka cabang di sini ya. Wah, dinantikan nih, ditunggu-tunggu. Pasti Siap, penasaran Mbak gimana Nurul. sih rasanya pisang goreng kipas Pak Yana nih. Oke, kalau Mbak Nurul ke Pekanbaru silakan mampir. Sebenarnya dulu saya ketika penerbangan lancar sebelum pandemi itu Batam Tanjung Pinang itu selalu ada pengiriman. Oke. Nah sekarang kan penerbangan juga nggak berketetapan, kadang Iya. ada kadang nggak, makanya untuk ke pulau agak tersendat. Tapi Oke. kalau untuk wilayah yang lain Jawa, karena produk saya 70% buat oleh-oleh Mbak Nurul. Baik. Semoga sukses ya Pak Yana Amin, ya. amin Mbak Baik. Nurul. Terima kasih juga Mitra Pandawa atas waktu Anda yang sudah mengikuti Talkshow Kangen Kumpul MTR. Jangan lupa ikuti terus Talkshow Kangen Kumpul MTR setiap hari Sabtu pukul 9 pagi. Saya Nurul Mahindra undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.